Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Learning Together, membahas video-video pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir dan dibesarkan di daerah Babilonia, Irak. Pada saat itu, Babilonia dipimpin oleh raja yang sangat kejam dan zalim, yaitu Raja Namrud. Babilonia adalah negeri yang kaya raya. Rakyatnya pun hidup makmur. Akan tetapi, mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menjadikan patung-patung untuk disembah. Nabi Ibrahim memiliki seorang ayah yang bernama Azar bin Abdul. Ia adalah seorang pembuat patung atau berhala yang kemudian patung-patung tersebut dijual kepada penduduk sekitar dan dijadikan sesembahan untuk Raja Namrud dan para pengikutnya. Ketika kecil, Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh ayahnya untuk menjual patung-patung kepada masyarakat sekitar. Tetapi dengan halus ia menolak apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Allah memberikan pikiran yang cerdas dan kritis kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah memberikan pemahaman kepada Nabi Ibrahim bahwa menyembah patung itu adalah kesesatan. Nabi Ibrahim bertanya dalam hatinya, "Mengapa ayahku menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayahku yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mengabulkan doa-doa kita?" Nabi Ibrahim berpikir keras, mencari tahu siapakah Tuhannya yang pantas disembah. Allah pun akhirnya membimbing Nabi Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya dengan menunjukkan kuasanya. Sasaran dakwah Nabi Ibrahim yang pertama adalah ayahnya. Ia dengan kelembutan terus berdakwah kepada ayahnya, akan tetapi ayahnya terus menolaknya, sehingga ayahnya memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi meninggalkannya di waktu yang lama. Percakapan ini terdapat dalam surat Maryam ayat 42-47 yang artinya, "Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.' Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa ajab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan." Ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." Penduduk Babilonia memiliki kebiasaan yaitu membuat sesajian dan berpesta pora. Biasanya, setelah membuat sesajian, ia akan pergi ke tempat terbuka untuk berpesta pora. Hal ini tidak disia-siakan oleh Nabi Ibrahim. Ia dengan cepat mengambil kapak milik ayahnya, lalu pergi ke tempat penyembahan berhala. Setelah ia sampai di tempat penyembahan berhala, ia lalu menghancurkan patung-patung tersebut dan sengaja menyisakan satu patung yang paling besar dan meletakkan kapak milik ayahnya di leher berhala yang paling besar. Keesokan harinya,
Raja Namrud serta pengikutnya datang ke tempat penyembahan berhala, dan mereka sangat terkejut ketika melihat patung-patung mereka telah hancur. Hal ini membuat Raja Namrud marah besar. Ia mencurigai Nabi Ibrahimlah yang telah menghancurkan patung-patung tersebut karena terdapat kapak milik ayahnya di leher patung yang paling besar. Akhirnya, Nabi Ibrahim ditangkap dan dihadapkan di depan Raja Namrud. Lalu, terjadilah perdebatan antara Raja Namrud dan Nabi Ibrahim. Setelah perdebatan panjang, Raja Namrud pun semakin marah karena menganggap Nabi Ibrahim telah menghina apa yang ia sembah. Dan akhirnya, Raja Namrud memerintahkan pengikutnya untuk mengambil kayu bakar sebanyak-banyaknya dan diletakkan di sekeliling Nabi Ibrahim yang telah diikat. Raja Namrud pun membakar kayu tersebut. Dengan cepat, api menyebar dan membesar, melahap kayu dan tubuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Raja Namrud serta pengikutnya bersama-sama menyaksikan pemandangan tersebut. Setelah beberapa lama, api itu pun akhirnya redup dan padam. Betapa terkejutnya ketika mereka melihat Nabi Ibrahim yang keluar dari kumpulan asap dengan keadaan yang baik-baik saja, tidak luka sedikit pun. Hal ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak rela jika hambanya yang soleh itu dianiaya. Maka Allah perintahkan kepada api untuk menjadi dingin dan menjadi penyelamat bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Hal ini terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 69 yang artinya, kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Hal itulah yang akhirnya menyebabkan banyak pengikut-pengikut Raja Namrud yang mempercayai perkataan Nabi Ibrahim dan memilih untuk memeluk agama Islam. Begitulah kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang buatlah video untuk menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kamu tidak perlu menceritakan semuanya ya. Ceritakan cerita yang kamu pahami dengan bahasa yang lebih mudah. Thanks for watching. Like, subscribe, and comment.